Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Dasar Perancangan SMK kelas 10 semester 1. Program keahlian teknik mesin. KD 3.4 memahami persyaratan perlakuan panas logam. Perlakuan logam panas oleh Rani Ekawati. Bisa kalian melihat ilustrasinya ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi, diharapkan siswa dapat 1. Memahami apa itu perlakuan panas logam. 2. Siswa dapat memahami pelunakan logam. 3. Pengerasan logam. 4. Perbaikan logam. Dan yang kelima adalah sifat dari pengerasan permukaan logam. Pendahuluan dulu ya, bisa kalian lihat. Nah, perlakuan logam panas adalah suatu proses pemanasan dan juga pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat mekaniknya. Logam dapat dikeraskan sehingga tahan aus dan juga kemampuan memotong dapat meningkat atau dapat dilunakkan. Untuk memudahkan proses dikerjakan di pemesinan melalui perlakuan panas yang tepat. Tegangan dapat dihilangkan. Ukuran butiran dapat diperbesar atau diperkecil. Setelah itu, ketangguhan dapat ditingkatkan atau dapat dihasilkan. Suatu permukaan yang keras di sekelilingnya akan tetap inti dari baja tersebut tetap ulet. Sifatnya masih tetap sama. Nah, ini kalian bisa melihat. Untuk kemungkinan perlakuan panas yang tepat, komposisi kimia baja harus diketahui secara perubahan komposisi kimia, khususnya karbon, dapat mengakibatkan perubahan sifat-sifat fisik, di mana baja yang dibutuhkan dalam teknik sangatlah berbeda-beda. Antara lain, dibutuhkan kekerasannya, ketahanannya terhadap korosi, elastisitasnya, keuletannya, lunak, bisa direnggang, dan sebagainya. Itu dari sifat-sifat logamnya. Nah, ini kalian bisa melihat ya. Nah, dalam memudahkan pemilihan temperatur pemanasan yang sesuai, setiap proses perlakuan panas perlu adanya acuan semacam ini. Sebagai diagram tersebut dinamakan dengan diagram fasa, di mana diagram fasa dalamnya menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fase selama proses pendinginan dan proses pemanasan yang lambat dengan karbon. Diagram ini merupakan proses pemanasan untuk semua operasi perlakuan panas. Berikut diagram fase Fe3C. Kalian bisa melihatnya. Nah, tuh. Pelunakan. Softening, pelunakan adalah usaha menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku annealing atau mendinginkan dalam udara terbuka, thermolyzing. Annealing itu apa? Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini ilustrasinya ya. Sip.
ialah pemanasan baja sampai suhu tertentu, kemudian menahannya selama waktu tertentu, kemudian didinginkan dengan lambat. Itu yang dinamakan dengan annealing. Dipanaskan, didinginkan dalam suhu tertentu atau selama waktu tertentu dengan cara lambat. Itu yang dinamakan dengan annealing. Tujuan dari proses annealing itu apa? 1. Mengurangi kekerasan. Logam yang terlalu keras bisa sedikit dilunakan dengan proses annealing. 2. Menghilangkan tegangan sisa. Yang ketiga, memperbaiki ductility atau ductility. Yang keempat, menghaluskan ukuran butiran. Proses annealing. Tadi prosesnya bagaimana? Nah, untuk baja hypermeted, baja dipanaskan dalam suhu 30-60 derajat Celcius. 50 sampai 1000 derajat Fahrenheit di atas temperatur A3. Bisa kalian lihat videonya ya. Kemudian ditahan beberapa saat, baru didinginkan di dalam dapur dengan kecepatan pendinginan 10 sampai 30 derajat Celcius per jam, sampai temperatur dari baja itu 30 derajat di bawah A1. Kemudian didinginkan di udara. Nah, bisa kalian menyimak ya videonya. Nah, itu proses annealing. Untuk baja hyperautet kurang dari 0,831% derajat Celcius pada dasarnya sama dengan baja hiper, kecuali pada permukaan pemanasan hanya sampai daerah antarktik atau simpantik, yaitu pada temperatur sekitar 30-60 derajat Celcius di atas A1. Tadi diagramnya ya. Nih, proses annealingnya. Normalizing. Apa itu normalizing? Nah, kalian bisa melihat videonya ini. Normalizing merupakan proses perlakuan panas di mana proses pemanasannya mencapai temperatur autenisasi atau temperatur autentoid, dan kemudian didinginkan perlahan pada udara. Ini. Nah, itu. Ya. Tujuan proses normalizing apa? Untuk memperbarui struktur butiran agar semua pengaruh dari pekerjaan dingin atau panas dapat dihilangkan dan dapat dimanfaatkan untuk baja-baja konstruksi, baja roll, bahan yang mengalami penempaan, ditutupi gitu kalau bahasa Jawa ya. Proses normalizing. Nah, nih, memanaskan sampai sedikit di atas suhu kritis. Suhu kritisnya 60 derajat Celcius, maka dipanaskan dalam suhu kritis. Temperatur pemanasan dilakukan di atas garis A3. Sedangkan untuk baja hyperautet, temperatur pemanasan dilakukan di atas garis ACM. Kemudian setelah suhu mereka merata, didinginkan di udara bebas. Nah, ini ada diagramnya. Suhunya tinggi, ini suhunya tinggi, suhu normalizing, pendinginan dan waktu. Ini ya, diagram normalizing semacam ini. Nah, itu ada diagramnya. Pengerasan, hardening, pengerasan adalah usaha untuk meningkatkan sifat tahan aus atau kekerasan yang tinggi dengan cara celup cepat material yang sudah dipanaskan ke dalam suatu media guacing berupa air garam maupun oli. Panaskan, celup air garam atau oli, itu bisa lebih atau dalam proses pengerasan. Nah, ini prosesnya. Tujuannya apa?
struktur baja sedemikian rupa sehingga diperoleh struktur martensip yang keras, dapat memperkeras. Nah, ini tadi ya. Proses hardening, baja dimanaskan sampai temperatur pengerasannya itu temperatur 770 sampai 830 derajat Celcius, tergantung dari kadar karbonnya. Kemudian ditahan pada suhu tersebut beberapa saat, beberapa waktu. Kemudian baru didinginkan secara mendadak dengan mencelupkan ke dalam air, oli, atau pendingin yang lain. Dengan pendinginan yang mendadak, tak ada waktu yang cukup untuk atau bagi autensit untuk merubah menjadi perlit dan ferit atau ferlit dan sementit. Pendinginan yang cepat menyebabkan austenit berubah menjadi martensip, out menjadi martensip karena pemanasan secara mendadak. Nah, ini ada diagramnya, diagram proses hardening. Temperatur semakin tinggi, maka waktu yang digunakan juga akan semakin lama. Dipertahankan dulu pada suhu tinggi itu, baru kemudian dicelupkan atau dimasukkan ke dalam pendingin secara mendadak. Itu proses hardening. Perbaikan. Kalian bisa menyimak videonya. Nah, proses perbaikan pada perlakuan panas logam berupa suatu proses untuk memperbaiki ataupun mengatur ulang struktur mikro pada logam agar sesuai dengan kebutuhan. Adapun proses perbaikan dalam perlakuan panas logam adalah sebagai berikut. Perbaikan itu ada bermacam-macam. Pertama, quenching. Keberhasilan proses quenching ditentukan oleh media quenching yang digunakan. Untuk menentukan media quenching sangat tergantung pada mampu keras hardenet dari logam, ketebalan dan juga bentuk dari benda uji yang akan di-quenchingkan atau quenching, serta struktur mikro yang digunakan dari proses quenching. Adapun media quenching yang sering digunakan adalah media cair, liquid, dan gas. Media quenching cair adalah oli, air, larutan polimer, dan larutan garam. Sedangkan media quenching gas adalah helium, argon, dan juga nitrogen yang biasanya digunakan. Kalian bisa menyimak videonya. Prosesnya semacam ini. Nah, panaskan cairan yang digunakan quenching tadi apa saja? Air, oli, larutan polimer, larutan garam. Nah, quenching. Nah, ini tujuan proses quenching secara umum pada baja karbon, low alostel, dan tow-stel adalah untuk proses hardening, yaitu menghasilkan mikro martensit pada baja tersebut. Itu tujuan proses quenching. Proses quenching, prosesnya dilakukan dengan pendinginan yang relatif cepat, langsung dicelup. Temperatur quenching umumnya pada jarak temperatur dari 815 sampai 870 pada baja. Berarti dipanaskan sampai suhu ini, kemudian dicelupkan di dalam, tadi ada beberapa, ada oli, ada air garam. Nah, ini prosesnya. Bisa kalian simak ya. Nah itu proses quenching. Nah, tempering. Proses tempering itu apa? Nah, ini prosesnya. Bisa kalian simak videonya. Nah, tempering adalah pemanasan kembali baja yang telah dikeraskan. Tujuan prosesnya apa?
untuk menghilangkan tegangan dalam dan mengurangi kekerasan. Itu tujuan dari tempering. Ya, situ. Kalian bisa menyimaknya. Nah. Proses tempering memanaskan kembali berkisar pada suhu 150 derajat sampai 650 derajat Celcius dan didinginkan secara perlahan-lahan tergantung sifat akhir baja tersebut. Tempering dibagi dalam beberapa. Tempering yang pertama, suhu rendah 150 sampai 300. Tujuannya untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut, kerapuhan dari baja. Proses ini digunakan untuk alat-alat kerja yang tak mengalami beban yang berat, seperti misalnya adalah alat-alat potong, mata bor yang dipakai untuk kaca dan lain-lain. Tempering berarti pandai besi itu termasuk tempering ya, Cah? Nah, itu. Nah, yang kedua, temperatur pada suhu menengah 300 sampai 500. Tujuannya untuk menambah keuletan biar tidak mudah patah dan kekerasannya menjadi sedikit berkurang. Proses ini digunakan pada alat-alat kerja yang mengalami beban berat seperti palu, pahat, pegas-pegas. Nah, itu yang ada di yang kedua. Yang ketiga, tempering pada suhu tinggi 500 sampai 650. Tujuan untuk memberikan daya keuletan yang besar dan sekaligus kekerasan menjadi agak rendah. Proses ini digunakan pada roda gigi, poros, batang penggerak, dan lain-lainnya. Jadi, kita perlakuan logam tempering itu tergantung dari hasil yang kita kehendaki itu gunanya tinggu apa. Maka tempering ada bermacam-macam, ada ya 3 tadi ya. Dalam suhu rendah sampai 300, 300 sampai 500, 500 sampai 650. Perlakuan logam tergantung dari apa yang kita kehendaki atau apa yang kita buat. Jangan salah perlakuannya. Pengerasan permukaan yang kelima. Seringkali komponen-komponen baja diinginkan hanya keras pada permukaannya, sedangkan inti atau porosnya tetap lunak. Hal ini memberikan kombinasi yang serasi antara permukaan yang tahan pakai dan poros yang ulet biar tidak mudah patah. Ulet. Tujuan proses pengerasan permukaan menghasilkan lapisan permukaan yang keras pada baja yang dianggap lunak dan juga ulet. Yang kedua, umumnya pengerasan permukaan dibagi menjadi 3 proses. Prosesnya apa saja? 1. Carburizing, penambahan karbon. Nah, ini grafik hubungan antara lama pemanasan dengan tabel pengerasannya. Kalian bisa melihat tebal kulit minimum sampai lama perlakuannya. Jadi bisa ditabelkan semacam ini. Proses carburizing didasarkan atas kemampuan baja untuk menyerap karbon pada temperatur antara 900 sampai 950 derajat. Carburizing adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghasilkan permukaan yang keras pada baja berkadar karbon rendah. Berapa kandungannya? 0,3%. Dengan proses ini didapat lapisan baja dengan kadar karbon 0,3 sampai 1% dengan tebal antara 0,1 sampai 2,5 mm tergantung lamanya pemanasan. Jadi grafik ini acuan hubungan kelamaan atau hubungan lama pemanasan dengan tebal pengerasan. Kalian bisa melihatnya ya. Proses carburizing. Proses carburizing itu apa? Kalian bisa menyimak gambarnya.
Proses carburizing, baja yang akan diproses dimasukkan ke dalam peti yang berisi arang kayu atau batu bara dan barium karbonat bisa. Setelah suhu dan waktu pemanasan tercapai, tergantung ketebalan dan kekerasan yang diinginkan, dapur kemudian dimatikan. Setelah mencapai suhu 350 derajat Celcius, kotak kemudian dikeluarkan dan selanjutnya didinginkan di udara. Itu proses carburizing. Tidak dicelup tetapi didinginkan di udara. Flame hardening. Nah, kalian bisa melihat videonya terlebih dahulu. Nah, flame hardening atau pengerasan dengan nyala api adalah pengerasan yang dilakukan dengan memanaskan benda kerja pada nyala api. Nyala api tersebut dapat menggunakan LPG ditambah dengan udara atau asetil dan oksigen. Prinsip kerja dari flame hardening adalah permukaan benda kerja dipanaskan sehingga suhu altenit dengan cara menyalakan api oksiasetilen dan diquenching dengan air. Cara ini sangat efektif untuk baja dengan kandungan karbon yang cukup tinggi, 0,3 sampai 0,6. Flame hardening, proses dipanaskan dengan api. Kalian bisa menyimaknya. Nah, setelah dipanaskan, langsung dicelup dengan air, diquenching dengan air. Celup lagi, panaskan dengan api lagi, celup lagi. Itu proses dari flame hardening, ya. Bisa kalian lihat videonya. Pada proses ini, hal-hal yang harus diperhatikan apa saja? 1. Zona yang dipanaskan harus bersih dan bebas dari kerak. Jadi sebelum kita memperlakukan logam, perlakuan terhadap logam, mana kerak itu dibuang dulu. Yang kedua, keseimbangan campuran gas oksigen dengan asetilen untuk mendapatkan nyala netral dan stabil. Nyala apinya pun kita harus atur. Yang ketiga, laju atau kecepatan pemanasan diusahakan tetap dan stabil. Yang keempat, sebaiknya dilanjutkan dengan proses temper untuk mengurangi kegetasan, mudah patah. Yang ketiga, pengerasan dengan induksi. Proses pengerasan induksi tidak mengalami perubahan komposisi kimia di permukaannya. Zona yang dikeraskan permukaannya dipanaskan sehingga temperatur dari autenisasi lalu didinginkan dengan cepat sehingga membentuk struktur martensit. Kalian bisa melihat ya. Panaskan, celup, panaskan, celup. Ini yang ada di proses induksi. Baja yang dikeraskan harus mempunyai sifat memperkeras, hardenability yang baik, seperti baja dengan kandungan karbon sekitar 0,3 sampai 0,6%. Nih, jadi perlakuan terhadap logam itu kita benar-benar mengenal jenis logamnya. Pengerasan dengan induksi saja ada jenisnya apa? Bahan dari kandungan karbon sekitar 0,3 sampai 0,6%. Pemanasan pada proses pengerasan induksi diperoleh dari arus bolak-balik berfrekuensi tinggi berasal dari konverter. Kalian bisa melihatnya. Pemanasan tergantung pada daya dan frekuensi arus listrik. Ya, nih. Macam penggunaan frekuensi 3000 Hz untuk kedalaman 3 sampai 6 mm, 9600 untuk kedalaman 2 sampai 3 mm. Nah, ini
Proses pengerasan dengan induksi dapat kalian simak. Segera setelah permukaan komponen mencapai suhu yang diperlukan untuk pendinginan, arus dimatikan. Dan selanjutnya permukaan serentak disemprot air melalui lubang pada blok induksi. Ini yang ada di prosesnya. Dinitriding atau penambahan nitrogen. Baja yang dinitriding adalah baja paduan rendah yang mengandung kromium, molybdenium, dan kadang-kadang disertai dengan kandungan nikel dan vanadium. Beberapa baja nitriding mengandung kira-kira 1% aluminium. Baja tersebut dipanaskan pada suhu 500 derajat Celcius selama 40 hingga 90 jam dalam kotak gas yang diisi sirkulasi gas amoniak. Kemudian, baja akan menjadi sangat keras karena terbentuk nitrida, sedangkan inti baja tetap tidak terpengaruh. Ini proses dari nitriding. Kesimpulan pertemuan kali ini bagaimana? 1. Perlakuan logam adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat mekaniknya. Logam dapat dikeraskan sehingga tahan aus dan juga kemampuan memotong dapat meningkat atau dapat dilunakkan untuk memudahkan proses dikerjakan di pemesinan. Yang kedua, softening atau pelunakan adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku annealing atau pendinginan dalam udara terbuka, normalizing. Hardening, pengerasan, adalah usaha untuk meningkatkan sifat tahan aus dan kekerasan yang tinggi dengan cara celup cepat, quenching, material yang sudah dipanaskan ke dalam suatu median quenching berupa air garam maupun oli, bahan yang digunakan untuk proses quenchingnya. Keempat, proses perbaikan pada perlakuan panas logam merupakan suatu proses untuk perbaikan ataupun mengatur ulang struktur mikro pada logam agar sesuai dengan kebutuhan kita, Kelima, tujuan proses pengerasan permukaan adalah menghasilkan lapisan permukaan yang keras pada baja yang dianggap lunak dan juga ulet. Referensi Bu Reni HTTP, kalian bisa melihat aspeknya perlakuan panas logam. Ini yang ada yang Bu Reni gunakan sebagai referensi pertemuan kali ini. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.